Bagi setiap muslim, haji bukan sekedar perjalanan menuju tanah suci. Ini adalah perjalanan pulang menuju panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tahun 2026, jutaan doa dari seluruh penjuru Indonesia akhirnya terjawab di hadapan Ka'bah. Tahun ini menjadi tonggak sejarah baru. Untuk pertama kalinya, penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Dengan semangat transformasi, seluruh pelayanan diarahkan untuk mewujudkan trisukses haji, sukses ritual, sukses ekosistem ekonomi haji, serta sukses peradaban dan keadaban. Perjalanan para tamu Allah dimulai dari asrama haji. Di setiap embarkasi, semangat pengabdian para petugas menyatu dengan haru dan doa para jemaah yang bersiap memenuhi panggilan suci. Hajjah mabrur. Saya berhaji menggantikan orang tua karena orang tua sudah meninggal. Ya, rasanya sangat senang lah, bahagia. Menunggu kurang lebih 14 tahun sampai 2026. Berarti sudah menunggu sekitar 13 tahun. Sebanyak 221.000 kuota haji Indonesia ditetapkan tahun ini. Terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus melalui 16 embarkasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Keberangkatan dilaksanakan dalam 527 kelompok terbang. Untuk melayani para jemaah, ribuan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH, petugas kloter, tenaga kesehatan, tenaga pendukung, serta berbagai unsur pelayanan lainnya diterjunkan. Bekerja tanpa mengenal waktu, demi memastikan setiap jemaah memperoleh pelayanan terbaik sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Proses keberangkatan dilakukan dalam 2 gelombang. Gelombang pertama menuju Madinah berlangsung pada 22 April hingga 6 Mei 2026. Disusul gelombang kedua menuju Jeddah pada 7 hingga 21 Mei 2026. Tahun ini, Garuda Indonesia dan Saudi Airlines menggunakan 2 tipe pesawat untuk mengangkut jemaah haji ke Tanah Suci, yaitu pesawat tipe Boeing 777 seri 300 dan pesawat tipe Airbus 330 seri 300. Sesampainya di Arab Saudi, jemaah menempati 177 hotel di Mekah dan 85 hotel di Madinah yang disiapkan pemerintah sebagai tempat tinggal selama menjalankan ibadah. Untuk mendukung mobilitas menuju Masjidil Haram, layanan bus sholawat beroperasi selama 24 jam. Sepanjang operasional haji, tercatat 11.990 perjalanan bus sholawat melayani mobilitas jemaah, termasuk armada ramah lansia dan penyandang disabilitas yang dilengkapi sistem hidrolik. Pelayanan konsumsi juga menjadi perhatian utama. Sebanyak 75 dapur profesional di Mekah dan Madinah menyiapkan jutaan box makanan bergizi yang didistribusikan langsung ke hotel-hotel jemaah. Pada fase puncak haji, pemerintah juga menghadirkan menu ready to eat yang praktis, higienis, dan siap dikonsumsi. Transformasi pelayanan terus dilakukan melalui berbagai inovasi digital. Aplikasi Kawal Haji memudahkan jemaah menyampaikan laporan dan pengaduan. Dashboard informasi haji memungkinkan keluarga di tanah air memantau perkembangan operasional. Untuk pertama kalinya,
lokasi petugas dapat dipantau secara real-time, sehingga koordinasi pelayanan menjadi semakin cepat, responsif, dan efektif. Di Madinah, petugas juga membantu proses penerbitan 165.486 tasreh Raudhah, sehingga semakin banyak jemaah memperoleh kesempatan berziarah ke Raudhah dengan tertib dan terjadwal. Klinik Kesehatan Haji Indonesia beroperasi selama 24 jam dengan fasilitas laboratorium, radiologi, USG, serta tenaga medis profesional yang selalu siaga. Sepanjang musim haji, Klinik Kesehatan Haji Indonesia telah melayani 940 jemaah. Sementara itu, 1.988 jemaah telah mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Arab Saudi sebagai bentuk komitmen pemerintah menjaga kesehatan para tamu Allah hingga akhir operasional. Di Masjid Bir Ali, para jemaah memulai perjalanan suci dengan mengambil mikot dan melafalkan niat ibadah haji. Di tempat inilah setiap langkah disucikan, setiap hati dipusatkan sebagai awal dari perjalanan menuju Baitullah yang penuh keberkahan. Saat puncak ibadah haji tiba, jutaan manusia berkumpul di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Pemerintah menerapkan berbagai inovasi operasional seperti skema murur dan tanazul untuk mengurangi kepadatan, meningkatkan keselamatan, sekaligus memberikan kemudahan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah berisiko tinggi agar tetap dapat menunaikan ibadah dengan aman dan nyaman. Proses pemulangan berlangsung secara bertahap hingga berakhirnya operasional. Sebanyak 201.756 orang, terdiri atas 199.682 jemaah dan 2.074 petugas telah kembali ke Indonesia. Akan tetapi, petugas harus tetap siaga, memberikan pelayanan terbaik hingga seluruh jemaah tiba di tanah air dengan selamat. Atas dedikasi dan pengabdian tersebut, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji yang telah bekerja dengan penuh keikhlasan dalam melayani para tamu Allah. Alhamdulillah, kerjasama kami dengan DPR sebagai tim WAS ini sangat-sangat konstruktif sehingga semua kesulitan di lapangan bisa diselesaikan dengan secara cepat dan cermat. Kemudian kami juga berterima kasih pada Presiden yang sudah membentuk Kementerian Haji ini sehingga kami ini khusus berbicara tentang haji, khusus berpikir tentang haji sehingga semuanya bisa kita laksanakan. Dan saya sangat senang tadi Bapak Presiden memberikan apresiasi kepada penyelenggara haji pada tahun ini. Kini, perjalanan suci telah usai, namun pengabdian sesungguhnya baru dimulai. Kemabruran bukan hanya dibawa pulang sebagai gelar, melainkan diwujudkan dalam akhlak yang mulia, kepedulian kepada sesama, serta kontribusi nyata bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan umat. Karena sesungguhnya, tri sukses haji tidak berhenti di tanah suci. Sukses peradaban dan keadaban umat dimulai ketika nilai-nilai haji hidup dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih Jemaah Haji Indonesia. Semoga kepulanganmu mengukuhkan kemabruran dan cahaya haji terus menyertai setiap langkah kehidupan. Sampai berjumpa kembali pada musim haji berikutnya.